Shalom saudara-saudara dari Gereja Bethel Indonesia Kapasari dan khususnya untuk Bapak Pendeta Pastor Henok Gandawijaya beserta seluruh kepemimpinan yang ada, penatua, leadership yang ada, semua pekerja. Senang sekali bisa berjumpa sekalipun lewat ibadah online ini, tapi saya percaya ini tetap tidak mengurangi karya Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan sukacita damai sejahtera kita di minggu yang baru ini. Kembali boleh bersama-sama dengan Dia. Nah saudaraku, izinkan saya berbagi kepada saudara di minggu-minggu dan di hari-hari di mana kita memperingati akan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus atas gerejanya 2000 sekian tahun yang lalu di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Dan saya percaya sampai dengan hari ini Roh Kudus berkarya, bekerja di tengah-tengah kita. Nah itu sebabnya saya rindu untuk share kepada saudara how to live, living by the Spirit. Bagaimana kehidupan di dalam Roh Kudus. Apa yang saya sampaikan, satu bagian firman Tuhan yang very simple, very humble ya saudara. Tetapi saya percaya ini penting untuk kita semua. Roma, saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jelas sekali apa yang ditulis oleh ilham Roh Kudus, oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Roma, dan hari ini ditujukan kepada jemaat Tuhan di saudaraku kehidupan kita masa kini. Dikatakan bagaimana ketika roh ada di dalam kita, jika dikatakan memang roh Allah diam di dalam kamu, itu menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus, dan dikatakan bagaimana kita punya jaminan kehidupan oleh karena kebenaran. Nah saudara, saya percaya hidup di dalam roh itu adalah merupakan sesuatu yang signifikan buat setiap kita umat percaya, buat setiap kita umat yang ditebus, buat setiap kita yang percaya kepada karya Kristus dalam kehidupan kita. Dan karena kepercayaan kita itu, maka rohnya ada di dalam kita, memenuhi kita, menyertai kita, membawa kita, menuntun kita di dalam seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, what is the signs? Apa tandanya bahwa kita ini hidup di dalam roh? Saudara, number one, saya percaya ini yang paling penting, adalah kehidupan kita supposed to be, seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya mau bertanya hari ini kepada kita semua, siapakah kita? Saudaraku, apakah identitas kita? Alkitab berkata kalau kita adalah anak Allah, maka kita seharusnya kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal yang ke-8 tadi kalau saudara baca pada ayat-ayat yang berikutnya menunjukkan bahwa seseorang yang kehidupannya dipimpin oleh Roh Allah adalah kehidupan di dalam roh dan bukan di dalam daging. Apa tandanya bahwa kita hidup oleh Roh Kudus? Adalah ketika kita membuka diri kita, ketika kita membuka seluruh keberadaan kita untuk bukan daging kita. Yang dimaksud daging di sini tentu saja flesh dalam pengertian kedagingan, flesh dalam pengertian segala sesuatu yang kita lakukan yang opposite dengan firman Tuhan, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Maka kita yang dipimpin oleh roh, kita hidup di dalam kebenarannya. Kita hidup menyenangkan hatinya. Dan kita adalah dikatakan dengan demikian, kita adalah anak-anak Allah. Seringkali kita bilang, kamu anak Tuhan kan? Ya, kalau kamu anak Tuhan, berarti hidupmu tidak by the flesh, tidak lead by the flesh, tidak dipimpin oleh kedagingan, oleh hawa nafsu. Tidak, tapi dipimpin oleh roh yang menuntun dan membawa kehidupan kita berjalan di dalam kebenaran. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Saudara,
Pertanyaannya, apakah kita hidup oleh roh? Kita hidup di dalam roh. Maka ketika kita hidup di dalam roh, kehidupan kita harus dipimpin oleh roh. Coba cek hari-hari ini saudara, ke arah mana kehidupan kita berjalan. Seperti apa, dengan cara yang bagaimana kehidupan kita. Karena ketika kita dipimpin oleh roh, maka arah kehidupan kita adalah kebenaran. Arah kehidupan kita adalah menyenangkan hatinya, memuliakan namanya. Itu yang ditulis di dalam firman Tuhan. So the first sign that is the most important, yang paling penting, tanda yang paling penting bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus adalah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi tidak hanya itu. Karena firman juga menunjukkan dan menyatakan kepada kita bahwa kalau hidup kita ada di dalam rohnya, maka kita juga akan berdoa di dalam roh. Doa kita adalah doa di dalam roh. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Sebenarnya harus berdoa, maaf. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya saya yakin dan percaya bahwa setiap orang benar, setiap orang percaya, setiap orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Kristus harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa tanda kita dipenuhi Roh Kudus? Dibaptis oleh roh, berbahasa lidah. Dan ini yang disebut dengan pray in the spirit. Ya, berdoa dalam bahasa yang baru, berdoa di dalam bahasa roh, bahasa lidah. Alkitab berkata, kita punya kelemahan. Sometimes kadang-kadang kita menghadapi kondisi yang belum menentu ini, saudara. Kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit. Kita nggak tahu kita harus berdoa itu seperti apa. Kita sulit mungkin untuk mengeluarkan kata-kata kita karena beban dan tekanan dalam kehidupan yang cukup berat dalam kehidupan. Kadang-kadang kita hanya bisa diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Maka Alkitab berkata, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang kita nggak bisa sampaikan dengan bahasa manusia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa apapun. Tetapi ketika kita berdoa, pray in the spirit, berdoa di dalam roh. Dan ketika kita berdoa dalam roh, menurut 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Ketika saya berdoa, kibaraba syandarala patakana maralaba, maka dikatakan roh saya, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini yang tadi saya maksudkan, pray in the spirit. Seringkali, saudara, ketika saya menghadapi sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan, ketika saya berhadapan dengan hal-hal yang sulit untuk diselesaikan, saya tahu apa yang ada di depan saya itu di luar kemampuan manusiawi saya. Saya berdoa pun sulit, sukar, karena keadaan dan kondisi yang seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa dalam roh berulang-ulang, puluhan menit, 1 jam, sometimes mungkin tidak selalu sambung, tapi sambung menyambung ya. Tapi ketika saya setir mobil, ketika satu kali saya diberi tugas untuk mendapatkan tugas untuk kemudian melakukan sebuah KKR di lapangan di kota yang baru pertama kali saya datang di sana, dan saya diberitahu, Pak, ini ada beberapa pejabat penting yang datang dan lain sebagainya. Apa yang saya harus lakukan? Sepanjang pujian dan penyembahan dinaikkan, I pray in the spirit, I pray in the spirit. Karena akal budiku tidak turut berdoa, tapi rohkulah yang berdoa kepada dia. Dan apa yang terjadi ketika saya ada di bawah, saya dipenuhi dengan kecemasan dalam tanda kutip ya saudara. Tapi ketika saya berada di mimbar, momen di mana saya membuka mulut dan kemudian menyampaikan firman Tuhan, maka firman itu disampaikan. Saya tahu bahwa kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhanlah bekerja, dan bagaimana kami melihat karya Tuhan yang dahsyat, mulia dan ajaib dinyatakan di tempat itu. Apakah itu karena saya? Bukan. Itu karena Dia. Dan saya melihat bagaimana berdoa di dalam roh sangat efektif
untuk kehidupan kita. Apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Tantangan apa yang saudara sedang alami hari ini? Pray in the Spirit. Kalau saya belum mendapatkan karunia itu Pak, minta. Karena Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Saya gak punya waktu banyak dalam khotbah ini, tapi saya mau katakan kepada saudara, saya dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa lidah, saya dapatkan itu tanpa ada seorang pun yang menumpangkan tangan. Saya lakukan itu dengan iman ketika saya baru saja bertobat, baru saja dibaptis air. Dan dengan segera saya melihat bagaimana kuasanya dinyatakan lewat doa di dalam roh. Saudara, 1 Korintus pasal 14, ayat 14 ayat yang ke-15 berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Apakah kemudian kita menyepelekan bahasa kita? Tidak. Kata firman Tuhan, aku berdoa dengan akal budiku. Kita berdoa, kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, dan kita berdoa sesuai dengan apa yang terjadi dan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Kita berdoa dalam bahasa manusia, tapi kita juga berdoa dalam roh. Kita memuji dan menyembah, ya, di dalam bahasa manusia, tapi kita juga memuji dan menyembah di dalam roh. Ketika sudah mengangkat tangan dalam ibadah, seperti yang baru saja saudara lakukan, dan kita saudaraku memuliakan dia dengan nyanyian manusia, tetapi kita juga menyembah dia. Kinama syandara labakadaba, oh ya nama syandara. Kita menyembah di dalam roh, saudara, dalam kehidupan kita. Apa tandanya kita hidup di dalam roh? Number one, dikatakan kita dipimpin roh. Kita berdoa dalam roh, tapi kita juga bergerak dengan karunia roh. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk para pendeta, bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, para aktivis, sebut apa aja, para pekerja. Ini untuk semua orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11, agak sedikit panjang ayat saudaraku, dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang menurut tiap-tiap orang, berarti termasuk saudara, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bagaimana dengan adanya hal ini, saudaraku, kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi berkat buat orang lain. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara saudara yang tidak rindu hidupnya dipakai Tuhan. Saya percaya saudara rindu dipakai Tuhan. Kehidupan hidup cuma satu kali, saudara. Let's do our best for the glory of His kingdom. Kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita bagi kemuliaan kerajaannya. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang dikatakan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Diulangi lagi, tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ketika saudara berdoa, ketika saudara meminta kepada Dia, ketika saudara berkata, use me Lord, ya, pakai aku, pakai hidupku ya Tuhan. Maka saudaraku, roh akan memberikan kepada masing-masing kita sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak Dia. Setiap karunia yang disediakan, setiap karunia yang ada, saudara, bermacam-macam karunia yang ada. Ya, daftarnya dituliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ini. Ada yang diberikan hikmat, marifat, ada yang diberikan karunia mujizat, ada yang diberikan karunia nubuat, ada yang diberikan karunia untuk menyembuhkan orang sakit.
Saudara mungkin bertanya kepada saya, caranya bagaimana saya tahu Pak karunia apa yang diberikan kepada saya? Praktekkan, lakukan. Bukankah ada ayat lain yang mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. So number one, kita mesti percaya bahwa Tuhan menginginkan untuk mengaruniakan kepada kita the gifts of the Holy Spirit, karunia-karunia daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu caranya bagaimana? Ya kita harus praktekkan, kita harus lakukan. Kita minta, kita berdoa, dan kita kerjakan, kita lakukan. Ada yang sakit, kita datang, kita doakan. Dan saudara kalau karunia itu ada pada saudara, maka saudara akan melihat mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi. Kalau ada orang yang kerasukan, jangan bingung panggil pendeta, saudara. Boleh. Bukan, saya nggak berkata saudara tidak boleh panggil pendeta atau hamba Tuhan. Boleh-boleh saja, tapi kenapa saudara tidak berdoa untuk dia? Kenapa saudara tidak lepaskan dia dari ikatan kuasa si jahat? Apa bedanya hamba Tuhan dengan kita semua hamba Tuhan, saudara? Haleluya. Katakan kepada diri saudara, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Katakan, saya hamba Tuhan. 1, 2, 3. Saya hamba Tuhan. Katakan kepada diri saya, Tuhan pakai saya. 1, 2, 3. Tuhan pakai saya. Sekali lagi, Tuhan pakai saya. Katakan lagi kepada diri saya, kepada diri saudara, karunia-karunianya menyertai saya. 1, 2, 3, karunia-karunianya menyertai saya. Sekali lagi, 1, 2, 3, karunia-karunianya menyertai saya. Kerjakan, lakukan, dan lihat hasilnya. Tuhan Yesus satu kali mengajar muridnya, dari mana kita ingin tahu sebuah pohon? Lihat buahnya. Dari mana saudara ingin melihat, ingin tahu, ingin sure, pasti. Karunia-karunia apa yang bekerja dalam diri saya? Kerjakan dan lakukan. Lihat buahnya. Kalau nggak terjadi gimana Pak? It's okay. Kalau saya gagal gimana Pak? Nggak jadi masalah, namanya orang belajar. Saudara sekarang ini kan zamannya goes, di mana-mana orang suka naik sepeda ya. Saudara masih ingat nggak pertama kali saudara belajar naik sepeda? Ada yang ngajari, karena itu saya menyarankan ada pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara. Tapi kemudian saudara mulai belajar. Orang bisa naik sepeda, bisa kepleset, bisa jatuh pada awalnya. Tapi jangan menyerah. Kerjakan, lakukan. Saudara, minta ketika dalam persekutuan Tuhan ada pesan apa, ada suara apa dari Tuhan yang mau saya sampaikan. Ada satu impresi, dorongan di dalam hati, batin, pikiran kita. Mulai kerjakan, mulai ucapkan, mulai lakukan. Jangan takut, saudara. Saya percaya ketika saudara melakukan itu, Roh Kudus akan menuntun saudara. Dia penolong, pengajar, dia yang mimpin kita, dia yang menguatkan kita, comfort kita. Karena itu kalau itu ketakutan, itu datangnya bukan dari Tuhan. Tapi damai, sejahtera, keberanian, itu datangnya dari dia, saudara. Lalu juga saya percaya yang tidak kalah penting daripada semuanya adalah birthing the fruit of the Spirit, melahirkan buah roh. Orang yang hidup di dalam roh, pasti dia akan melahirkan, mengeluarkan dari dalam kehidupannya. Itu maksudnya melahirkan buah roh. Bukan buah-buah roh ya saudara. Buah roh. So it is one package. Ini tuh satu paket. Ya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23 tertulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, jadi bukan kasih dulu, baru sukacita, baru damai sejahtera, baru kesabaran, baru kemurahan, baru kebaikan, kesetiaan, terakhir penguasaan diri. Tidak, tapi ini satu paket. Semuanya keluarnya simultan, bersamaan. Semuanya keluarnya saudaraku bebarengan, berdampingan. Semua kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini ada di dalam diri kita. Tuhan mau ini keluar dari dalam kehidupan kita.
Terlihat dari apa saudara? Dari karakter kita, dari perubahan dalam kehidupan kita. Dulu gampang panik, gampang kacau. Sekarang ada damai sejahtera. Dulu bawaannya merengut, tertekan. Sekarang ada sukacita. Ya, dulu gak sabaran, sekarang sabaran. Dulu perhitungan, semua dihitung, pelit, medit, kikir, gabung jadi satu. Sekarang ada kemurahan. Menunjukkan kebaikan di dalam dan lewat kehidupan. Kesetiaan. Lemah lembut, tidak kasar lagi. Suami yang kasar atau istri yang kasar, sebut siapa aja. Bos yang kasar. Ada kelemah lembutan. Belajar dan mampu untuk at the end menguasai dirinya. Ada penguasaan diri dalam kehidupannya. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17-19. Yesus berkata demikian, tadi kita kutip di depan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Perhatikan itu saudara. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saya ulangi sekali lagi, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon itu berbicara tentang siapa? Pohon itu berbicara tentang bisa apa saja. Tapi dalam hal ini, dalam konteks ini, pohon itu berbicara tentang hidup kita, tentang diri kita. Kalau kehidupan kita adalah kehidupan oleh roh, kehidupan kita in the spirit, di dalam rohnya. Roh Kudus itu roh yang seperti apa? Roh yang menghasilkan buah tadi itu. Ya. Maka saya percaya harusnya kehidupan kita ini adalah pohon yang baik, bukan pohon yang tidak baik. Dan kita berkata, apa tandanya pohon ini pohon yang baik? Kita menghasilkan buah yang baik. Buah yang seperti apa Pak Daniel? Buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesabaran, buah kemurahan, buah kebaikan, buah kesetiaan, buah kelemah lembutan, buah penguasaan diri. Itu sebabnya saya nggak heran ketika misalkan ada seseorang yang bertobat, dipenuhi Roh Kudus, lalu istrinya bilang, beda sekali loh Pak. Suami saya beda sekali dulu sama sekarang. Dulu tuh aduh Pak, minta ampun. Ngamuan, temper, sedikit aja ngamuan, pernya pendek. Per pendek itu maksudnya ditekan dikit, enggak sampai lama udah mendal, saudara. Tapi sekarang tuh bisa sabar dia, sama anak-anaknya bisa sabar, sama pegawainya bisa sabar. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apakah ada kualitas itu dalam kehidupan kita? Apakah kita menunjukkan perubahan yang nyata dalam kehidupan kita? Saudara, seringkali Yesus ditolak. Bukan karena Yesusnya jelek, enggak. Karena kita yang jelek. Karena kita ini merepresentasikan, menyatakan Dia dalam kehidupan kita. Menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita. Jadi kalau kemudian kita menghasilkan buah yang buruk, buah yang jelek, buah yang tidak baik, dikatakan dalam Matius 7 tadi, ayat 17. Ya, saudara, maka kemudian apa yang terjadi? Kristus, saudaraku, juga ikut ditolak, dilihat jelek, dilihat buruk. Ya, ayat yang ke-19 berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ini yang sudah harus perhatikan. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, perkataan ini perkataan yang sangat keras dan memberikan sebuah warning. Peringatan untuk kita semua. Karena itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam Dia, maka hidup kita dipimpin Dia, saudaraku. Maka dikatakan, saudara, kita mendapatkan karunia yang daripada Dia. Maka kita punya kehidupan doa yang berbeda. We pray in the Spirit. Kita diberikan karunia. Hari ini saudara yang belum dapat, minta saudaraku kepada Dia. Saya percaya tanpa ada yang tumpang tangan pun,
Yesus tidak bisa dihalangi oleh apapun, oleh ruang, sementara saudara di kamar saudara hari ini, saudara membuka hati saudara, saudara berkata, Tuhan Yesus baptiskan aku dengan roh-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu. Dan mulailah berkata-kata dengan bahasa yang baru seperti yang roh berikan dalam hati dan pikiran saudara. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun, 2020 tahun, 21 tahun yang lalu saudara. Ya. Dan biarlah kiranya kemudian dari dalam kehidupan saudara keluar buah roh. The last but not least, kalau saya tambahkan saudara satu lagi, bahwa ketika kita dipenuhi oleh rohnya, kita menjadi saksinya. Kisah para Rasul, Fatsal yang pertama, ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa, number 1. Dunamis. Dari akar kata yang sama keluar dinamo, dinamit, ya, dinamis. Itu dunamis, saudara. Makanya ketika kita dipenuhi oleh roh, kuasanya mulai dinyatakan bekerja, bergerak dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hidup kita menjadi kehidupan yang signifikan. Kenapa? Karena ada buah. Buah roh, buah jiwa juga. Saudaraku, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita yang kemudian memuliakan Dia di dalam dan lewat kehidupan kita. Kristus, saudaraku, diberitakannya. Kerajaannya diperluas, kerajaannya diperlebar. Gereja saudara akan menjadi gereja yang dinamis, gereja yang hidup, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, berkembang, berlipat ganda, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ucap syukur untuk hari yang luar biasa. Tuhan membawa kami untuk kami sekali lagi mengingat akan Roh Kudus yang dikaruniakan bagi gerejamu, bagi umatmu. Tuhan, kalau dulu hanya beberapa orang yang diurapi secara khusus, tapi hari ini sebagaimana janjimu, maka kami semua yang percaya Tuhan, ketika kami bertobat, roh-Mu ada pada kami. Ketika kami membuka hati kami lebih lagi, kami minta baptis kami dengan roh-Mu yang kudus. Tuntun kamu, pimpin kami Tuhan. Penuhi kami senantiasa setiap hari di dalam kehidupan kami dengan roh-Mu yang kudus. Even hari ini Bapa hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu yang belum dipenuhi, yang belum dibaptis dengan tanda-tanda berbahasa lidah. Saat ini juga aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Dibaptis engkau dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh, mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru itu. Kibaraba syakana matakana ralaba, hindarala pakaya nama syakaraba takana. Penuhi Tuhan umat-Mu dengan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kinama syakada baralaba kadawaralaba. Mulai berdoa, saudaraku, berdoa dalam roh. Kipakatakaralaba syakana watakana ralaba. Tuhan, lawat jamah. Penuhi gerejamu, penuhi umatmu. Supaya kami boleh bangkit, roh kami menyala-nyala Tuhan. Roh kami menyala-nyala senantiasa. Dan biar kiranya dunamis itu ada dalam kehidupan kami. Kami boleh bergerak dengan karunia-karunia yang daripada Engkau Tuhan. Kami boleh melihat iblis diusir, setan diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh melihat tanda-tanda ajaib menyertai kehidupan kami. Oh, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan mati bangkit dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kibarabashakana watakanara. Lebih daripada itu, dari di dalam dan lewat kehidupan kami, boleh keluar buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua Tuhan, semua itu boleh dinyatakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu. Doa sederhana, doa singkat, doa terbatas ini. Biar kiranya Tuhan sempurnakan. Berkat Tuhan menyertai umat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.